Shalom, salam kamus spesial. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel yang menarik dengan judul Islam bertanya dan 100% Kristen tidak bisa menjawab. Nah, di dalam artikel itu ada banyak pertanyaan. Tapi satu pertanyaan yang menarik buat saya adalah, kalau Yesus itu Allah, waktu Yesus mati, siapakah yang membunuhnya? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang Muslim selalu berkata bahwa orang Kristen itu aneh. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan kalau begitu, waktu Yesus mati, ya Allah membunuh Allah dong. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini terjadi oleh karena mereka tidak mengerti tentang kekristenan, khusus apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena itu sebagai orang Kristen, betapa pentingnya kita mengetahui Alkitab. Saya menonton beberapa debat antara Kristen dan Muslim. Dan saya memperhatikan waktu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban mereka adalah asumsi-asumsi yang datang dari pandangan-pandangan manusia. Dan saya memperhatikan itu sangat tidak alkitabiah. Dan saya berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk belajar dari Alkitab. Karena saya percaya Alkitab itu adalah kitab yang sempurna. Alkitab itu adalah Alkitab yang lengkap. Dan Alkitab dapat menjawab dirinya sendiri. Tidak seperti kitab dari agama yang lain. Mereka membutuhkan dukungan dari buku yang lain. Mereka membutuhkan penjelasan dari ahli agama. Kalau kita orang Kristen, kalau kita belajar Alkitab dengan baik, maka saya percaya kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, saya menyadari bahwa di dalam gereja itu kurangnya adanya pengajaran tentang hal-hal yang menyangkut iman Kristen, dan teristimewa kemampuan orang Kristen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, saya berdoa biar Tuhan akan menolong kita semua dengan hikmat Tuhan, dengan belajar Alkitab, kita mampu menjawab. Karena memang kita harus dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, saya mendorong teman-teman hamba-hamba Tuhan, buatlah banyak pengajaran tentang iman Kristen. Sehingga waktu umat kita, jemaat kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, mereka dapat menjawab. Nah, kembali kepada pertanyaan, kalau Yesus itu Allah, waktu Yesus mati, siapakah yang membunuh dia? Nah, saya memperhatikan di Alkitab ada beberapa penjelasan yang sangat baik. Dan malam ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti tentang iman kita. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dan yang mati itu adalah kemanusiaannya, bukan Allahnya. Karena tidak mungkin Allah mati. Kita perhatikan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kita harus pahami bahwa Yesus yang pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, itu adalah Allah. Nah, kata firman itu adalah Allah. Kata Yunani Allah yang dipakai adalah kata yang sama, yaitu Theos. Theos itu mempunyai arti Allah dan juga firman. Artinya Yesus benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia. Nah, kita tidak membahas ini. Kita akan fokus kepada kemanusiaan Kristus. Karena itu kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Kenapa saya mengambil duluan dari Injil Yohanes 1 ayat 14? Yohanes adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus, yang dekat dengan Yesus. Artinya Yohanes dapat dipercaya untuk mengajar kita tentang kebenaran iman kita. Saudara-saudara Muslim juga seringkali berkata bahwa orang Kristen itu disesatkan oleh Paulus. Paulus si penyesat itu yang mengangkat Yesus menjadi Allah. Tidak. Kalau kita perhatikan seluruh perjanjian baru dari Injil Matius sampai Wahyu menunjukkan
mengajarkan kita bahwa Yesus adalah Allah. Perhatikan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini dengan jelas Yohanes berkata firman itu telah menjadi manusia. Kata manusia yang dipakai adalah sarx. Sarx itu mempunyai arti daging, jasmani, lahiria, badani, tubuh, insani. Jadi Yesus benar-benar yang adalah Allah yang sempurna telah menjadi manusia yang sempurna, yang memiliki daging, yang adalah jasmani, memiliki tubuh, memiliki badan dan sebagainya, adalah insani. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus 100% adalah manusia. Nah, Filipi 2 ayat 6 dan 7 di situ Paulus berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini Paulus memperjelas dari apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus menjadi manusia. Nah, ada kata-kata yang kita perlu teliti. Yang pertama adalah kesetaraan dengan Allah. Kata kesetaraan itu berasal dari kata Yunani eisos. Eisos itu mempunyai arti kesetaraan dalam jumlah dan kualitas. Yesus adalah Allah yang sama dengan Allah Bapa dalam jumlah dan kualitasnya. Ya. Tetapi Alkitab dengan jelas, Paulus dengan jelas mengatakan ia telah mengosongkan diri. Dalam bahasa Yunani digunakan kata kenoo yang mempunyai arti menyerahkan atau meninggalkan hak. Ya, jadi Yesus adalah Allah. Waktu dia menjadi manusia, dia menyerahkan haknya sebagai Allah. Nah, mungkin engkau bertanya bahwa apakah waktu dia menjadi manusia tidak ada Allah? Dia tetap Allah, tapi dia menyerahkan haknya sebagai Allah. Dia tidak menggunakan. Memang ada waktu-waktu tertentu dia akan menggunakan. Nah, ini ada bagian lain yang kita akan bahas. Nah, di dalam bahasa Inggris ada satu istilah yang sangat bagus, yang saya pikir ini penting, yaitu istilahnya adalah make of no reputation. Yaitu dia membuat dia tidak mempunyai reputasi sebagai Allah. Dia rela karena dia mengasihi manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali juga dalam pertanyaan-pertanyaan atau dalam diskusi, saudara-saudara kita Muslim selalu berkata, Tuhan itu maha kuasa. Masa sih dia mau menjadi manusia yang rendah? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka dia dapat menjadi apa saja. Dia bisa menjadi apapun. Kalau kita perhatikan juga bahwa di dalam kitab-kitab lain juga mereka ditunjukkan bahwa Allah bisa menjadi pohon dan sebagainya dalam diskusi-diskusi yang saya perhatikan. Artinya kita perlu menyadari bahwa karena dia Allah, dia bisa menjadi manusia. Dan saya percaya justru sesuatu yang luar biasa, dia menjadi manusia, makhluk yang mulia, ya, pribadi yang mulia. Saya dan saudara dalam kitab Kejadian dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Suatu pribadi yang mulia. Nah, dalam istilah teologi itu ada satu istilah yang dipakai, yaitu hipostatik. Hipostatik itu adalah istilah yang menggambarkan penggabungan antara kealahan Kristus 100% dan kemanusiaan Kristus 100%. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa kita perlu mengerti, ya, bahwa Yesus telah menjadi manusia 100%, dan yang mati itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan kealahannya tapi kemanusiaannya yang 100%. Saya sudah meneliti Alkitab dari Injil Yohanes, dari Injil Matius sampai kepada Injil Wahyu. Tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan bahwa yang mati itu adalah Allah. Bahkan jelas ditunjukkan bahwa yang mati itu adalah manusia. Perhatikan Petrus, salah satu murid Yesus, dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Petrus berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi perhatikan, keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Kata keadaan sebagai manusia, sharks,
Dia keadaannya sebagai daging, keadaannya sebagai jasmani, sebagai lahiriah, sebagai tubuh, sebagai insani, itu yang mati, bukan kealahannya. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Artinya kita percaya bahwa waktu Yesus mati di atas kayu salib, yang mati adalah manusia, bukan Allah. Karena dia adalah manusia 100%. Itu sebabnya dalam Injil Matius 27 ayat 46 menuliskan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan jelas, Yesus sebagai manusia menderita di atas kayu salib, berseru kepada Allah, Allah Bapa. Sebagai manusia dia terbatas, tetapi sebagai Allah dia dapat melakukan apapun. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap dengan kita melihat kebenaran yang pertama ini, kita dapat terbuka. Akal kita, wawasan kita dapat terbuka. Memang ada orang-orang yang mungkin sekalipun kita sudah mengajarkan, tetapi mereka belum terbuka, bukan karena mereka seperti apa, tetapi persoalannya karena mereka hati mereka belum diterangi oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab buat kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari, karena kekristenan adalah suatu misteri ilahi yang hanya bisa diketahui oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya mengingat satu cerita tentang orang buta. Ya, beberapa orang buta yang datang untuk memegang seekor gajah. Waktu seorang buta ini memegang belalai dari gajah itu, waktu ditanya gajah seperti apa, dia berkata gajah itu bulat panjang. Waktu seseorang buta yang lain memegang kaki, dan waktu ditanya gajah itu seperti apa, dia berkata gajah itu seperti pohon. Dan waktu seorang buta yang lain memegang badan daripada gajah, dia berkata bahwa gajah itu besar sekali. Nah, banyak orang di luar kekristenan melihat kekristenan itu, mereka melihat sebagai orang buta yang tidak bisa mengerti tentang iman Kristen. Padahal kalau kita kenal Tuhan dengan baik, kita akan mengerti. Nah, yang kedua, untuk menjawab pertanyaan kalau Yesus itu Allah, waktu Yesus mati, siapa yang membunuh dia? Yang kedua adalah Yesus mati untuk melaksanakan hukum keadilan. Kita perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Ini berbicara tentang manusia pertama Adam dan Hawa yang diciptakan sempurna ada di Taman Eden. Dan mereka jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatan kepada perintah Allah, untuk Allah melarang mereka mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita manusia oleh karena dosa diusir dari Taman Eden, dan manusia dihukum dengan kematian yang kekal. Di dalam bahasa Ibrani untuk kata mati itu berasal dari kata mot, yang mempunyai arti mati sebelum waktunya, oleh karena mengabaikan perilaku moral yang bijaksana, ya secara lahiriah atau kiasan, dan juga menghancurkan. Jadi terjadi kematian kepada manusia, baik itu kematian rohani, jasmani, manusia mengalami kematian. Nah, Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna, tetapi dia adalah Allah yang maha adil. Allah mengasihi manusia. Kita semua, Adam dan Hawa, dikasihi oleh Allah. Tetapi manusia harus dihukum oleh karena keadilan. Dan hukumannya adalah kematian. Dan Yesus datang sebagai manusia sempurna. Seperti yang tadi kita belajar. Yesus harus juga mengalami ini. Harus mengalami kematian. Ya, karena Allah itu adil. Saya contohkan satu contoh yang sederhana. Presiden kita, Bapak Jokowi, mempunyai beberapa anak laki-laki. Misalnya, ini hanya contoh. Satu waktu salah satu anaknya menjadi bandar narkoba dan ditangkap. Dan kemudian dia dihukum.
hukumannya untuk bandar narkoba adalah mati. Itu menunjukkan bahwa Jokowi bukan kejam, Jokowi bukan sadis. Karena saya pernah melihat penjelasan atau pertanyaan daripada saudara-saudara Muslim bahwa masa Allah yang begitu baik, dia rela membunuh anaknya. Nah, saya mau tunjukkan bahwa gambaran sederhana tentang Presiden Jokowi itu adalah gambaran yang baik. Bahwa Jokowi bukan yang membunuh anaknya, tapi dia melaksanakan hukum. Dia melakukan hukum keadilan. Nah, apalagi Allah yang adil. Nah, nanti kita akan belajar kenapa Yesus mesti mati. Tetapi sekali lagi kita perhatikan bahwa yang mati adalah kemanusiaannya. Manusia akan mati. Karena itu sesuatu yang penting. Dan Allah itu adil. Dia menetapkan hukum. Manusia melanggar, dihukum mati. Artinya semua manusia harus mati. Kematian Kristus adalah melaksanakan hukum keadilan. Yang ketiga, kematian adalah produk dosa dan Yesus menanggung dosa manusia. Masih ada hubungan dengan yang tadi. Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Di situ dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata maut, upah dosa ialah maut. Kata maut itu berasal dari kata Yunani thanatos. Thanatos itu adalah kematian tubuh. Kematian tubuh juga kesengsaraan jiwa yang timbul dari dosa. Arti yang luas kematian terdiri dari semua kesengsaraan yang timbul dari dosa. Kematian fisik sebagai hilangnya nyawa, ya, dan diikuti dengan kesengsaraan di neraka. Allah adalah, tadi saya sudah katakan, Allah yang adil. Dan Yesus yang menjadi manusia datang untuk mati. Tapi dia mati bukan karena kesialan, mati karena dia tidak mampu. Ada orang saudara-saudara Muslim yang berkata, masa Yesus Allah kok dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Allah kok lemah seperti itu? Oh, tidak. Dia adalah Allah, dia rela menjadi manusia, bahkan dia rela mati bagi kita, dia rela menderita. Karena apa? Karena dia mengasihi manusia. Dia datang, kematiannya adalah untuk menanggung dosa manusia, untuk menanggung dosa saya dan saudara. Engkau tidak percaya kepada Yesus, tapi Yesus mati buat engkau, untuk menanggung dosamu juga. Karena kematiannya adalah untuk menanggung dosa manusia. Saya dan saudara telah berdosa kepada Tuhan, kepada Allah. Bahkan sebelum Yesus mati, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes 1 ayat 29. Di situ dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini luar biasa karena ini Yesus belum mati. Yohanes di dalam pimpinan daripada Roh Allah, pimpinan Roh Kudus, dapat melihat tentang Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata menghapus berasal dari kata ahero, bahasa Yunani. Itu mempunyai arti untuk mengangkat dari tanah, untuk mengangkat ke atas, untuk mengambil apa yang diambil. Jadi kematian Yesus untuk menghapus dosa dunia. Manusia yang mulia telah berdosa. Dan oleh karena Yesus sebagai anak domba Allah datang untuk mati, dia mengangkat kita ke atas. Dia mengambil semua yang direbut oleh iblis untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 di situ dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi ia juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus datang, dia mati, bukan mati yang sia-sia, bukan mati oleh karena dia tidak mampu, bukan mati karena ada orang-orang jahat yang mau membunuh dia. Dia mati untuk menanggung dosa manusia. Bahkan di sini dikatakan dia menanggung dosa seluruh dunia. Semua manusia di seluruh dunia. Kematian Kristus adalah untuk penebusan dosa kita semua. Yang keempat, untuk menjawab pertanyaan, kalau Yesus itu Allah, waktu dia mati, siapa yang membunuh dia? Yang keempat,
adalah kehendak bebas manusia, dan akibat dosa maka terjadilah kebebasan sampai kepada hal kematian. Saya mengambil contoh dari Alkitab, khusus dari 1 Samuel 3 ayat 1 dan 4. Dalam kisah ini bercerita tentang Raja Saul. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Nah, kita memperhatikan di sini, ini kematian yang disebabkan oleh bunuh diri. Kita tahu bahwa Saul telah meninggalkan Allah. Dan dia jatuh di dalam dosa sampai dosa petenungan. Ya, dia pergi ke ahli tenung. Karena itu adalah satu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu dia ditinggalkan oleh Allah. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Saul membunuh dirinya. Nah, saya memperhatikan bahwa di sini kita perlu mengerti bahwa ada yang disebut dalam kekristenan adalah kehendak bebas. Kehendak bebas itu bukan saja kita melakukan perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, bebas dan sebagainya. Tapi kehendak bebas juga saya perhatikan sampai kepada kematian. Nah, saya memperhatikan bahwa ada 3 jenis kematian. Ya, ada 3 jenis kematian. Yang pertama adalah bunuh diri. Itu diri sendiri yang menyebabkan kematian. Saya ambil contoh adalah Raja Saul dan pengawalnya. Mereka bunuh diri. Ya, itulah kehendak bebas manusia. Manusia bisa membunuh dirinya sendiri karena Allah memberi kebebasan kepada manusia. Mungkin kita berkata, oh disebabkan oleh iblis. Saya bisa setuju karena orang yang mempunyai roh bunuh diri itu datang dari iblis. Nah, yang kedua adalah iblis yang mengambil jiwa orang-orang fasik. Waktu orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Allah, mereka dikuasai oleh iblis dan iblis dapat mengambil nyawa mereka. Yang ketiga adalah Allah yang mengambil nyawa orang-orang benar. Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu tertentu, kita lihat orang-orang percaya dalam Alkitab pun mereka mati waktu Allah mengambil nyawa mereka. Jadi di sini kita lihat bahwa kematian bukan selalu Allah yang melakukannya, tapi ada kehendak bebas manusia, ada iblis, dan untuk orang benar Allah yang mengambil nyawa mereka. Yang kelima, dengan jelas di sini dikatakan untuk menjawab pertanyaan, kalau Yesus itu Allah, waktu Yesus mati siapa yang membunuh dia? Yang kelima adalah Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena dia adalah manusia 100%, dia juga adalah Allah 100%. Waktu dia mati, bukan karena iblis yang membunuh dia, bukan karena dia membunuh dirinya, bukan karena Allah yang membunuh dalam pengertian itu, tapi dia menyerahkan nyawanya. Perhatikan Yohanes 10, masih tetap Injil Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Perhatikan, berulang-ulang dalam ayat ini, bahkan yang luar biasa, ini adalah pernyataan Yesus sebelum Yesus mati. Artinya Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen sangat percaya bahwa Yesus mati buat kita. Ya, tidak seperti orang lain, agama lain, atau dalam agama Islam yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan. Ya, kita tidak percaya karena sebelum Yesus mati pun Yesus sudah berbicara tentang kematiannya. Dia berkata bahwa dia menyerahkan nyawanya. Nah, dia berkata dengan tegas di sini, dia berkuasa. Tidak ada seorang pun, karena dia adalah Allah juga 100%, maka tidak ada seorang pun yang berkuasa atas nyawanya. Dia berkuasa. Kata kuasa yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah exousia. Exousia adalah, dia adalah seorang pemimpin dan lebih berkuasa di antara makhluk-makhluk ciptaan yang lebih tinggi dari manusia. Penguasa spiritual. Di sini katakan bahwa exousia itu adalah penguasa spiritual, penguasa alam roh. Artinya Yesus adalah Allah.
Karena dia berkuasa di dalam alam roh. Ya. Dan dengan jelas kalau kita perhatikan seluruh Injil waktu menuliskan tentang kematian Yesus, tidak dikatakan bahwa Yesus diambil nyawanya ya oleh Allah, atau dia dibunuh oleh iblis, atau Yesus bunuh diri. Tapi dengan jelas 4 Injil, dalam Injil Matius pasal 27 ayat 50 di situ Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Katanya jelas, dia yang menyerahkan nyawa. Markus 15 ayat 37, lalu berserulah Yesus dalam suara nyaring dan menyerahkan nyawa. Dia menyerahkan nyawa. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. 2 kali kata menyerahkan nyawa. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini dengan jelas kita dapat melihat bahwa seluruh Injil menunjukkan bahwa kematian Kristus oleh karena dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada satupun pribadi yang membunuh dia, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Yang keenam, Yesus mempersembahkan dirinya untuk penebusan dosa dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, di dalam Imamat 22 ayat 21, di situ dikatakan juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Nah, kita sedang membaca satu ayat yang berbicara tentang korban-korban dalam perjanjian lama. Kenapa dalam perjanjian lama ditunjukkan tentang orang Israel harus mempersembahkan korban? Ya, karena itu mempunyai arti. Itu adalah gambaran daripada Kristus yang kemudian menjadi manusia. Allah kemudian menjadi manusia dan dia mati, menyerahkan nyawa. Nah, Yesus di sini adalah satu pribadi yang mati, dia mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Jadi dia tidak mati sia-sia, dia tidak mati oleh karena dia dibunuh oleh iblis dan sebagainya. Dia yang menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa manusia. Ibrani pasal 7 ayat 27 mengatakan, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya, maksud Yesus, satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus mempersembahkan diri. Kematian dirinya adalah persembahan. Bukan oleh karena dibunuh oleh apapun. Ya, kata yang dipakai untuk mempersembahkan adalah anafero, kata Yunaninya. Itu adalah untuk meletakkan di atas mezbah, untuk dibawa ke mezbah, untuk dipersembahkan. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa kita. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan kematian Kristus, dia mempersembahkan dirinya, maka saya dan saudara sekarang bisa beribadah dengan bebas. Kenapa orang Kristen tidak lagi mempersembahkan korban? Ya, karena Kristus sudah mati bagi kita. Korban yang sempurna itu, yang tidak bercacat celah, darah yang mahal sudah dicurahkan untuk saya dan saudara. Yang ketujuh, yang terakhir. Nah, saya percaya ini sesuatu yang penting. Seringkali kita sibuk bertanya, kalau Yesus itu Allah, siapa yang membunuhnya? Masa Allah kok membunuh Allah? Karena kita tidak mengerti. Harusnya kita semua umat manusia, termasuk saya dan saudara yang sedang menonton video ini,
Saudara-saudara yang sedang menonton video ini, ini sesuatu yang penting, yang terakhir, yang ketujuh. Yang paling penting bukan siapa yang membunuh Yesus, tetapi siapa yang menyebabkan Yesus mati. Ini penting, saudara. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5, kemudian ayat 10 dan ayat 12, di situ tertulis seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesaya 700 tahun yang lalu, sebelum Kristus mati, dia sudah menubuatkan. Allah sudah memperlihatkan kepada dia tentang Yesus yang akan datang ke dalam dunia untuk mati menebus dosa kita. Mari, tidak perlu kita menggunakan akal kita dan kita berdebat. Kita harus menerima dengan iman bahwa kematiannya adalah untuk kita. Kematiannya untuk saya dan saudara. Saya senang dengan seorang penulis bernama Brian Sant. Dalam bukunya, dia memberi judul dari buku itu adalah Jesus Died for Us. Jesus died for us, not for God. Yesus mati untuk kita, bukan untuk Allah. Dia mati untuk saya dan saudara. Dia mati untuk saudara yang sedang menonton video ini. Dia mati untuk kita, untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Dia rela menjadi manusia. Dia rela mati untuk menebus saya dan saudara. Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Saya berharap saudara yang menonton video ini, mata rohani saudara akan terbuka. Roh Kudus akan membuka mata rohani saudara, sehingga saudara akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Apapun agama saudara, percaya bahwa Yesus telah datang dan dia rela mati. Mati untuk saudara. Karena hanya dengan kematiannya kita bisa diselamatkan. Manusia dengan usaha sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Manusia tidak mampu untuk hidup benar di hadapan Allah. Hanya oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Karena mengasihi kita. Karena dia rela menyerahkan nyawanya. Maka saya dan saudara yang percaya kepada dia pasti selamat. Tetapi mereka yang tidak percaya akan kematian. Mereka akan pergi dalam penghukuman yang kekal. Dalam neraka yang kekal. Saya percaya Tuhan memberkati saya dan saudara malam ini. Apabila saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa saudara like, subscribe, saudara memberi komentar, saudara menekan lonceng, dan saya mendorong saudara membagikan video ini agar ada banyak orang yang bisa diselamatkan oleh Tuhan lewat video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.